kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Dewi Tasnaladia. Nama saya Yovila Lokilatara. Nama saya Nusni Anjoma. Nama saya Dameria Makina Manado. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan menyampaikan latar belakang dari hasil diskusi kami, yaitu perkembangan teknologi komputer menuntut peningkatan kinerja prosesor yang lebih tinggi. Prosesor single core memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kecepatan karena konsumsi daya dan panas yang semakin besar. Oleh karena itu, dikembangkan teknologi multicore, yaitu prosesor yang memiliki lebih dari satu inti pemrosesan dalam satu chip, sehingga dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Teknologi ini meningkatkan kinerja efisiensi dan kemampuan komputasi pada perangkat modern. Baik, masuk kita pada materi sejarah multicore. Perkembangan multicore bermula dari hukum Moore pada 1965 yang memprediksi pertumbuhan transistor setelah Intel 4004 sebagai single core komersial pertama tahun 1971. Peningkatan frekuensi mencapai puncaknya di akhir 1990-an karena panas dan daya menjadi kendala. IBM Power 4 tahun 2000 meluncurkan dual-core komersial pertama. Tahun 2005, prosesor dual-core mulai masuk ke konsumen lewat Intel dan AMD. ARM Big Little tahun 2010 membawa efisiensi daya untuk perangkat mobil. Selanjutnya, AMD Ryzen 2017 menghadirkan 8 core untuk desktop. Apple M1 tahun 2020 mengoptimalkan ARM untuk laptop, dan puncaknya tahun 2024-2025 muncul prosesor hingga 64 core seperti AMD Threadripper. Sekarang kita masuk ke definisi multicore prosesor. Multicore prosesor adalah mikroprosesor dalam satu chip yang memiliki dua atau lebih unit pemrosesan independen yang disebut core. Setiap core dapat membaca dan mengeksekusi instruksi secara sendiri-sendiri, sehingga meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang mendukung multi-threading. Varian umumnya dinamai berdasarkan jumlah core, misalnya dual core untuk 2 inti, quad core untuk 4, tricore 6, octa-core 8, hingga deca-core 10. Sekarang arsitektur dasar multicore. Dalam arsitektur multicore, setiap core memiliki cache L1 privat yang kecil namun sangat cepat. Cache L2 bisa bersifat privat atau share, sementara cache L3 biasanya share berukuran besar. Antara core terhubung melalui topologi interkoneksi seperti bus yang sederhana namun rawan bottleneck. Linking digunakan Intel atau mesh 2 dimensi pada AMD berdasarkan kesamaan core. Arsitektur dibagi menjadi homogen, semua core identik, dan heterogen, core tidak identik. Contohnya Big Leap. Pertama, kita masuk pada perbedaan fundamental antara prosesor single core dan multicore. Ada beberapa perbedaan mendasar. Pertama, dari segi eksekusi thread. Single core hanya bisa menjalankan satu thread per siklus clock, sedangkan multicore bisa menjalankan banyak thread secara simultan dan sejati. Kedua, skabilitas kerja. Single core terbatas oleh frekuensi maksimum. Setelah batas fisik tercapai, kinerja tidak bisa naik lagi. Multicore secara teoritis scalable dengan menambah jumlah core. Ketiga, konsumsi daya. Single core semakin boros per GHz-nya ketika frekuensi dinaikkan. Multicore lebih efisien bertugas karena beban kerja didistribusikan ke banyak core. Keempat, produksi panas. Pada single core, panas terpusat pada suatu titik. Pada multicore, panas tersebar di beberapa area chip sehingga lebih mudah dikelola. Kelima, kompleksitas desain. Single core relatif sederhana. Multicore memiliki kompleksitas tinggi karena harus menangani koherensi, change, dan interkoneksi antar core. Grafik dalam makalah menunjukkan bahwa setelah tahun 2005, peningkatan kinerja single core melambat drastis karena batas fisik konsumsi daya dan panas. Sementara itu, multicore terus menunjukkan peningkatan kinerja
signifikan yang bertambah jumlah core, tetapi hanya pada aplikasi yang mendukung paralelisasi. Selanjutnya kita bahas pada keunggulan dan keterbatasan dari arsitektur multicore. Pertama, keunggulan multicore. Keunggulan pertama yaitu performa lebih baik. Multicore dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dibanding single core, terutama untuk beban kerja yang dapat diparalelkan. Keunggulan kedua, keandalan lebih tinggi. Jika satu software mengalami kegagalan, software yang berjalan di core lain tetap beroperasi tanpa terganggu. Keunggulan ketiga, multitasking unggul. Core dapat menjalankan beberapa aplikasi bersamaan tanpa penurunan biaya signifikan. Keunggulan keempat, konsumsi daya lebih rendah. Hanya bagian CPU yang digunakan yang menghasilkan panas dan distribusi beban memungkinkan frekuensi clock lebih rendah secara keseluruhan. Namun multicore juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan pertama yaitu tidak semua aplikasi dapat memanfaatkannya. Aplikasi yang tidak didesain untuk multi-threading tidak akan berjalan lebih cepat di multicore. Keterbatasan kedua, overhead komunikasi. Komunikasi antar core memerlukan waktu dan energi tambahan. Keterbatasan ketiga, kompleksitas pemrograman. Programmer harus mengelola sinkronasi dan menghindari race condition. Keterbatasan keempat, efek diminishing returns. Menambahkan lebih banyak core tidak selalu menghasilkan percepatan linear. Hukum ini menunjukkan bahwa bagian serial dari program, yaitu bagian yang tidak bisa diparalelkan, menjadi faktor pembatasan utama. Tidak peduli berapa banyak core yang ditambahkan, percepatan tetap dibatasi oleh bagian serial tersebut. Contoh, jika program memiliki 10% kode serial, artinya 90% dapat diparalelkan. Percepatan maksimum teoretis hanya 10 kali lipat. Meskipun menggunakan core terbatas, grafik dalam makalah menunjukkan kurva percepatan untuk berbagai nilai P. Semakin besar bagian serial 1 kurang P, semakin cepat kurva mencapai dataran tinggi. Penambahan core tidak lagi signifikan, bahkan dengan P sama dengan 0,95 hanya 5% serial. Percepatan maksimal hanya 20 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa mengoptimalkan bagian serial lebih penting daripada menambahkan core sebanyak-banyaknya. Terakhir, di bab 4 kita masuk pada tentang contoh perhitungan dari hukum Amdahl. Contoh pertama, program dengan proposisi paralel 60%, P sama dengan 0,6, dijalankan pada 4 core atau N sama dengan 4. Peningkatan dari 4 core ke 8 core hanya memberi tambahan percepatan sekitar 0,3 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa setelah titik tertentu menambahkan core tidak memberikan manfaat signifikan jika proporsi serial program cukup tinggi. Implikasinya, programmer harus mengidentifikasi dan mengoptimalkan bagian serial dari program terlebih dahulu. Di sanalah letak hambatan utama percepatan kinerja. Ini sering disebut sebagai Amdahl law ceiling. Langit-langit hukum Amdahl yang tidak bisa ditembus hanya dengan menambahkan core. Kita akan memasuki bab 5 yang membahas dua arsitektur utama dalam pemrosesan multicore, yaitu SMP dan AMP. Yang pertama, SMP atau Symmetric Multicore Processing. Ini adalah arsitektur di mana semua inti atau core dalam prosesor bersifat identik atau homogen. Setiap core memiliki akses yang sama ke semua sumber daya dan memori. Sistem operasi secara otomatis akan melakukan load balancing. SMP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan throughput tinggi dan lebih mudah dalam pemrograman. Contohnya adalah prosesor Intel Core dan ARM MP Core. Berbeda dengan SMP, AMP atau Asymmetric Multicore Processing menggunakan core yang heterogen atau tidak identik. Core-core ini bisa memiliki arsitektur dan set instruksi yang berbeda, bahkan menjalankan sistem operasi yang berbeda pula. Keunggulan utama AMP adalah efisiensi energi, sangat cocok untuk perangkat mobile. Baik, masuk pada Big Little sebagai implementasi AMP. Implementasi nyata dari AMP yang paling terkenal adalah ARM Big Little. Arsitektur ini menggabungkan dua jenis core, yaitu Big Core untuk kinerja tinggi namun boros daya, dan Little Core untuk tugas ringan yang hemat energi. Sistem operasi modern akan memindahkan tugas secara cerdas. Untuk tugas berat, Big Core diaktifkan. Untuk tugas latar belakang, Little Core yang bekerja.
Sekarang kita masuk bab 6. Meskipun multicore menawarkan performa tinggi, ada beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Tantangan yang pertama adalah race condition. Ini terjadi ketika dua atau lebih thread mengakses data yang sama secara bersamaan tanpa sinkronisasi. Ilustrasinya, dua thread sama-sama menjawab nilai 0, lalu sama-sama menambah menjadi 1, hasil akhirnya bisa tetap 1. Padahal seharusnya 2 setelah 2 kali penambahan. Solusinya adalah menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti mutex atau atomic operation. Tantangan kedua adalah deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua thread atau lebih saling menunggu pelepasan sumber daya yang dipegang oleh thread lain, sehingga semuanya berhenti. Contoh, thread A memegang kunci X dan menunggu kunci Y. Thread B memegang kunci Y dan menunggu kunci X. Hasilnya deadlock. Ada 4 kondisi penyebab deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Pencegahan bisa dengan lock ordering atau mengambil kunci dalam urutan yang sama atau timeout. Tantangan ketiga adalah change concurrence. Ini sudah disinggung di bab awal. Ketika beberapa core menyimpan salinan data yang sama di change masing-masing, lalu satu core memodifikasinya core lain, harus tahu. Protokol seperti Messi digunakan untuk menjaga konsistensi, namun mekanisme ini bisa menyebabkan overhead traffic yang tinggi. Tantangan terakhir adalah file sharing. Ini adalah fenomena di mana dua core mengakses variabel yang berbeda secara logis, tetapi berada dalam satu baris change yang sama. Akibatnya, protokol koherensi menganggap ada konflik padahal tidak. Change line terus-menerus dianggap tidak valid, sehingga kinerja turun drastis. Solusinya adalah padding atau menambah ruang kosong atau alignment agar variabel terpisah ke baris change yang berbeda. Di bab sebelumnya kita lihat tantangan multicore, kayak race condition dan deadlock. Nah, di bab 7 ini kita bakal bahas gimana sih solusi program biar bisa berjalan mulus di banyak core. Mekanisme sinkronisasi. Merge kayak kunci toilet, satu orang masuk, yang lain nunggu sampai keluar, biar data nggak kacau. Smart horde kayak parkiran dengan 3 slot, bisa diisi maksimal 3 mobil. Anatomic operation, operasi yang nggak bisa diinterupsi, contoh X++ dalam satu langkah. Baik, frag join model, analoginya kayak bagi tugas kelompok. Frag, dosen kasih soal dibagi ke 4 orang, masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri atau paralel. OpenMP, MPI kuda. OpenMP paling gampang, cukup ditambahin hashtag pragma parallel for di C++, otomatis paralelin. MPI untuk komputer yang terpisah atau cluster, misal superkomputer. CUDA untuk GPU Nvidia, GPU punya ribuan core kecil, cocok buat deep learning, simulasi fisika. Intel Core i9, arsitektur hybrid, P-core atau performance, E-core atau efisien. Contoh Intel Core Ultra 9 285K, 8P core tambah 16 E-core, total 24 core, 32 thread. Hyper threading 1P core bisa dijalani 2 thread sekaligus. AMD Ryzen 3 Driver, Extreme Homogen 64 core, 128 thread, Core Pack Smart 1047 48 poin, multi thread, cocok untuk rendering 3D, simulasi workstation. Apple M2 and GPU Nvidia. Apple M2 Big Little murni, P4 core tambah E-core, scheduler pintar pindahin tugas sesuai beban, irit baterai. GPU Nvidia RTX 4090, 16348 core CUDA. Beda banget dengan CPU. CPU buat tugas umum, GPU buat operasi yang sama ke banyak data atau SMD.
Teknologi modern, chiplet atau AMD, bikin dari beberapa D kecil, lebih murah, yield lebih tinggi. 3D stacking atau Intel GeForce, chip ditumpuk vertikal, hemat tempat, lebih cepat. Heterogeneous computing, CPU dan GPU tambah NPU dalam satu chip, contohnya LM2 Intel Core Ultra. Baik, cukup sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.